Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliana dengan NIM 2010701032 dari mahasiswa D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta yang sedang menjalani Project Learning PKN dengan judul Hak dan Kewajiban di Lingkungan Kesehatan. Di sini saya mendapatkan bagian di tim poster, sertifikat dan juga G-form, dan saya mendapatkan tugas sebagai pembuat poster. Di sini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh dua teman saya lainnya. Yang pertama itu ada Alia Nabila Rojua dengan NIM 2010701018 yang mendapatkan tugas membuat G-form, dan ada teman saya satu lagi, Indi Dwi Ramawati dengan NIM 2010701013 yang mendapatkan tugas membuat sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfaida Zahra dengan NIM 2010701035. Saya sebagai tim persentase data dengan tugas menghitung persentase hasil G-form. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahmandini dengan NIM 2010701076 dari Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta 2020. Untuk proyek ini saya dari kelompok 2 PKN sebagai tim menganalisis data, yang dimana tugasnya itu adalah menghitung hasil presentase G-form. Terima kasih. Adapun tim materi yang terdiri dari Edinata Maharani dengan NIM 2010701041, Ulan Trisnawati dengan NIM 20701075, dan ada Wiji Trilestari dengan 2010701034. Anggota tim video project learning terdiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Wandari dengan NIM 2010701054 dari tim video. Nursyifa Putri Sabira dengan NIM 2010701019 sebagai tim video. Dina Valentiana dengan NIM 2010701009 sebagai tim video. Dwi Juliani Pramastika dengan NIM 2010701050 dari tim pembuatan video. Jihan Rahma Fauzia dengan NIM 2010701052 sebagai tim video. Isniani Widianti Risa dengan NIM 2010701001 dari tim video. Tugas tim video yang pertama, membuat video edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuat video pola hidup sehat selama pandemi seperti memakai masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer, berolahraga, dan berjemur di pagi hari. Halo, nama saya Oktavia Rohmani dengan NIM 029. Halo, nama saya Diva Asrila dengan NIM 014. Halo, nama saya Anissa Kartika dengan NIM 053. Halo, nama saya Charla BAD dengan NIM 047. Halo, nama saya Gaby Estersari dengan NIM 011. Berikut adalah tugas tim pemaparan video.
Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi corona. Serangkaian materi menarik hari ini telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Octavia Rohmani, inilah Project E-Learning Kelompok 2. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sadarkah Anda bahwa setiap orang termasuk Anda menghasilkan hampir 0,5 kilogram sampah setiap harinya? Sampah yang menggunung ini hasil dari kita sendiri, setiap makanan yang kita beli, sampai kebutuhan barang yang kita beli, hingga sisa makanan menjadi sampah. Ditambah dengan pandemi seperti ini, membuat kita sering belanja online membuat lonjakan sampah meningkat lebih cepat. Tidak sedikit masyarakat yang tahu tentang pengelompokan sampah dan mendaur ulang sampah. Berikut ada rekan saya yang akan menjelaskannya. Halo, saya Gebes Tersari Sianturi dengan NIM 2010 70 10 11. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sampah. Apa sih definisi sampah itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau bisa juga disebut proses alam yang berbentuk padat. Seperti yang kita ketahui, jenis sampah di sekitar kita itu beraneka ragam, seperti sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah pasar, sampah industri, serta sampah pertanian. Nah, menurut Cipto tahun 2012, sampah itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, serta sampah B3 atau bisa juga disebut sampah bahan berbahaya dan beracun. Nah, apa sih sampah organik itu? Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai yang berasal dari manusia, hewan, serta tumbuhan. Contohnya adalah ranting pohon, daun kering. Nah, sampah anorganik adalah sampah yang bisa digunakan kembali atau didaur ulang dan susah terurai. Contohnya itu plastik dan logam. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung merkuri dan dikategorikan beracun serta berbahaya bagi manusia. Contoh sampah B3 adalah kaleng bekas cat, botol bekas pewangi. Masuk ke sumber sampah. Dari mana aja sih asal sampah-sampah tersebut? Menurut Suwerda tahun 2012, sumber sampah diklasifikasikan menjadi sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, dan sampah industri. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Sampah basah adalah sampah yang digolongkan atau biasanya berasal dari sampah rumah tangga. Sampah basah ini lebih cepat membusuk karena mengandung air. Nah, yang kedua, sampah kering. Sampah kering ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu sampah talapuk serta sampah tak mudah lapuk. Sampah talapuk ini sampah yang benar-benar lapuk secara alami, contohnya kaca dan mika. Kalau sampah tak mudah lapuk, ini adalah sampah yang lapuk secara alami dan bertahap, contohnya kaleng bekas atau botol-botol bekas produk makanan. Manfaat sampah organik bagi kehidupan. Sampah organik jika dikelola dengan baik dapat bermanfaat juga loh bagi sekitar kita. Nah, manfaatnya yang pertama, dapat dijadikan pupuk atau kompos sederhana. Yang kedua, dapat dijadikan tambahan makanan ternak. Yang ketiga, dapat dijadikan kerajinan tangan. Gak cuma sampah organik dong yang bermanfaat bagi kehidupan, sampah anorganik juga bermanfaat bagi kehidupan jika dikelola dengan baik. Manfaat sampah anorganik bagi kehidupan jika dikelola dengan baik, yang pertama, dapat dijadikan bahan kerajinan. Yang kedua, dapat didaur ulang dan dapat dijual kembali. Dan yang ketiga, dapat dijadikan media tanaman. Bagi warga negara, kita pasti sadar dong kalau setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, intensitas sampah di permukaan bumi ini semakin meningkat. Apalagi sampah yang tercemar di sungai. Beberapa upaya penanggulangan pembuangan sampah di sungai. Yang pertama, membuat papan larangan. Yang kedua, membuat papan sanksi pidana. Bagi pelanggar, dikenakan sanksi sosial. Kenapa? Karena bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab dalam mengatasi sampah, tapi kita sendiri, warga negara Indonesia. Last but not least, apa aja sih dampak membuang sampah sembarangan yang harus kita ketahui sejak dini? Yang pertama, akan merusak pemandangan. Yang kedua, mendatangkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, mendatangkan banjir level rendah. Dan yang keempat, mendatangkan bencana alam karena dari pembuangan sampah sembarangan itu beresiko tinggi mendatangkan bencana alam. Dan yang kelima, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Sekian dari saya mengenai pemaparan sampah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Kurangnya kesadaran kita apa arti penting dari kebersihan lingkungan, sehingga terkadang kita suka tidak memperdulikannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada rekan saya yang akan menjelaskannya. Baik, kembali lagi bersama saya, Carla Bernadetta Angeline Giovanessa. Kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, muntaber, dan yang lainnya. Hal ini dapat diciptakan dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan juga nyaman. Masalah-masalah tentang kebersihan lingkungan yang terjadi di kalangan masyarakat ini dikarenakan karena masyarakat tidak sadar akan menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya lingkungan yang kotor karena membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan bencana banjir pada saat musim penghujan tiba, ataupun masalah limbah yang dibuang secara sembarangan sehingga membuat air bersih menjadi tercemar. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan dan belum adanya tindakan yang serius dalam mengupayakan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini adalah salah satu contoh nyata bahwa masyarakat ini belum benar-benar menyadari tentang arti pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bagaimana sih lingkungan yang sehat itu? Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki udara yang bersih, sehat, segar, dan juga sejuk. Lalu ada juga terdapat beberapa tempat sampah yang bersih, terdapat saluran air yang sehat dan bersih, dan juga di dalamnya terdapat pemukiman warga yang sehat. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, ada juga beberapa terdapat karakteristik rumah yang sehat. Apa aja sih? Yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu dari segi pencahayaan, ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Lalu ada juga memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan menyediakan air bersih, pengelolaan tinja limbah di rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, dan yang terakhir ada memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan di dalam rumah. Antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. Baik, saya akan membacakan survei yang sudah kita lakukan terhadap beberapa orang tentang apakah sudah melakukan gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Ada beberapa orang yang menjawab ya, sekitar 33 orang menjawab saya ikut melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ada juga yang menjawab kadang-kadang, sekitar 17 orang menjawab kadang-kadang untuk ya saya kadang-kadang ikut membersihkan lingkungan sekitar. Ada juga 3-2 orang yang menjawab tidak, saya tidak ikut membersihkan lingkungan sekitar. Sudah banyak pemerintah mengedukasi masyarakat saat pandemi seperti ini. Dan sudah banyak juga masyarakat yang melanggar peraturan pemerintahan dengan beribu alasan yang diberikan. Tidak heran lagi mengapa jumlah COVID-19 di Indonesia kian pesat. Lalu, bagaimana langkah kita untuk menghadapi COVID-19 yang kian pesat saat ini? Di sini ada rekan saya yang akan menjelaskannya. Ya, di sini saya Anissa Kartika Maharani dengan NIM 053. Di sini saya akan meliput tentang penerapan pola hidup sehat saat pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19 ini, perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat harus lebih meningkat karena bertujuan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19, seperti dengan cara menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Lalu dapat juga perubahan perilaku seperti iman, yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu aman, yaitu patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan. Lalu yang ketiga ada aman, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak panik, bergembira, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Di saat pandemi COVID-19 ini, kita harus memakai masker yang bertujuan untuk melindungi diri kita sendiri dari droplet atau cairan yang masuk ke dalam mulut atau hidung kita seperti bersin, batuk, berbicara, sehingga kita tidak tertular. Jenis masker yang bisa digunakan yaitu seperti masker N95, lalu masker medis, lalu masker kain.
Cara menggunakan masker sekali pakai dengan benar. Yang pertama, cucilah tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Lalu yang kedua, bagian berwarna itu diletakkan di depan. Lalu yang ketiga, jangan menyentuh bagian dalam ataupun bagian luar masker. Lalu yang keempat, pastikan tertutup rapat pada bagian hidung, mulut, dan dagu. Lalu yang kelima, ganti masker jika masker lembab ataupun basah. Maksimal pemakaian yaitu selama 4 jam. Setelah kita menggunakan masker atau menggunakan masker, tidak lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Karena menjaga jarak itu bisa mengurangi resiko tertular ataupun menular seseorang dari COVID-19. Karena jika kita tidak menggunakan masker, droplet ketika kita batuk akan meluncur sejauh 2 meter. Dan kita dianjurkan untuk menjauhi keramaian atau kerumunan massal. Dan juga dianjurkan tidak berjabat tangan, tidak berpelukan, dan tetap menjaga jarak. Setelah memakai masker dan menjaga jarak, tidak lupa kita harus mencuci tangan, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan air yang mengalir, yaitu minimal 20 detik, atau menggunakan hand sanitizer yang ada kandungan alkohol 60%. Dan dianjurkan untuk cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Yang pertama ratakan sabun di telapak tangan. Lalu yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Lalu yang ketiga, gosok jari-jari bagian dalam. Lalu yang keempat, gosok dengan tangan saling mengunci. Lalu yang kelima, gosok ibu jari berputar. Lalu yang keenam, gosok ujung jari dengan telapak tangan secara memutar. Pada saat pandemi, tidak lupa kita menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh, karena ini sangat penting. Menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berjemur di bawah panas matahari selama 5-15 menit sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Lalu yang kedua, olahraga yang rutin minimal 30 menit per hari. Lalu yang ketiga, minum air putih kurang lebih 2 liter per hari. Lalu yang keempat, tidur dan istirahat yang cukup minimal 7-8 jam per hari. Lalu yang kelima, tidak lupa kita makan makanan bergizi dan seimbang. Yang keenam, konsumsi suplemen atau vitamin yang sesuai dengan anjuran dokter. Lalu yang ketujuh, rajin beribadah dan tidak panik. Lalu yang kedelapan, menjaga hubungan baik dengan orang-orang sekitar. Lalu yang terakhir, bijak memilih informasi. Pada saat pandemi COVID-19 tadi dapat disimpulkan kita harus tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga daya tahan tubuh atau imunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Asrila, saya dari tim pemateri. Di sini saya akan memaparkan laporan mengenai kesimpulan dari isi Linggifrom Project e-learning mengenai hak dan kewajiban di lingkungan kesehatan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada data yang sudah ada, terdapat bahwa dengan jumlah 55 orang dengan berbagai jurusan yang sudah mengisi Linggifrom. Berikut terkait jumlah dari masing-masing perjurusan, yaitu jurusan D3 Keperawatan 16 orang, jurusan D3 Fisioterapi 3 orang, jurusan S1 Keperawatan 6 orang, jurusan D3 Kebidanan 1 orang, jurusan D3 Farmasi 3 orang, jurusan Keperawatan Gigi 1 orang, jurusan Psikologi 1 orang, jurusan di luar Fakultas Ilmu Kesehatan 20 orang, belum kuliah 1 orang, anonim 3 orang. Selanjutnya mengenai tingkat dari per semester, yaitu tingkat 1 dengan pengisian 35 orang, tingkat 2 11 orang, belum kuliah 4 orang, dan anonim 5 orang. Selanjutnya dengan pertanyaan yang pertama, apakah Anda pernah membuang sampah sembarangan? Di sini dengan pilihan opsi pernah, tidak pernah, sering, dan kadang. Di sini dengan pilihan opsi pernah terdapat 19 orang yang mengisi, tidak pernah 18 orang dengan pemilihan, sering 1 orang yang memilih, dan kadang 17 orang pemilihan.
Dari data tersebut bahwa hasilnya yang paling tinggi yaitu dengan opsi pilihan pernah dengan pengisian 19 orang yaitu dengan hasil 34,5%. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah yang menyebabkan kalian buang sampah sembarangan? Yaitu dengan berbagai jawaban. Yang pertama, tidak ada tempat sampah atau tempat sampahnya terlalu jauh jaraknya dengan pengisian 22 orang, kepepet atau situasi sangat mendadak atau terdesak yaitu dengan pengisian 7 orang, malas membuang sampah dengan pengisian 1 orang, tempat sampah yang penuh dengan pengisian 1 orang, banjir atau terbawa angin dengan pengisian 2 orang, kurangnya kesadaran atau edukasi dengan jumlah 5 orang, tidak membuang sampah sembarangan dengan pengisian 7 orang dan tidak tahu dengan pengisian 10 orang. Di sini terdapat bahwa yang tertinggi yaitu dengan pemilihan 22 orang dengan tidak ada tempat sampah atau jarak jauh tempat sampahnya yaitu dengan hasil 40%. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar dengan opsi ya, tidak, sering, dan kadang? Di sini pemilihan opsi ya yaitu 33 orang, pemilihan tidak yaitu 3 orang, pemilihan sering 2 orang, dan pemilihan kadang 17 orang. Di sini dengan hasil tertinggi yaitu pemilihan pada kata ya, yaitu dengan 33 orang dengan hasil 60%. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda sudah mematuhi protokol kesehatan dengan opsi ya, tidak, sering, dan kadang. Di sini dengan pemilihan ya 52 orang, pemilihan tidak 0 orang, pemilihan sering 3 orang, pemilihan kadang 0 orang. Di sini dengan hasil tertinggi yaitu dengan pemilihan ya dengan 52 orang dengan hasil 94,5%. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda telah menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama pandemi COVID-19 dengan pilihan opsi ya, tidak, sering, dan kadang? Di sini dengan pemilihannya yang mengisi 41 orang, pemilihan tidak 0 orang, pemilihan sering 6 orang, dan pemilihan kadang 8 orang. Di sini hasilnya yang paling tertinggi yaitu dengan pilihan opsi ya, yaitu dengan pemilihan 41 orang dengan hasil 74,5%. Selanjutnya dengan pertanyaan, menurut Anda apa sanksi yang tepat bagi pelanggar protokol kesehatan? Di sini dengan ada jawaban, tentunya berbagai jawaban dengan pilihan denda sebesar uang 1 juta yaitu 13 orang, pemilihan sanksi melakukan kegiatan kebersihan 10 orang, hukuman mati pemilihan 2 orang, diberi edukasi dengan pemilihan 2 orang, isolasi mandiri dengan pemilihan 3 orang, ikuti hukuman yang telah ditetapkan pemerintah dengan pemilihan 4 orang, sanksi sosial dengan pemilihan 6 orang, penjara selama 1 tahun dengan pemilihan 2 orang, tidak memerlukan sanksi dan denda karena dianggap percuma 1 orang, jawaban multiple seperti sanksi sosial, sanksi kegiatan bersihan, sanksi teguran yaitu 8 orang dan tidak tahu 4 orang. Di sini dari hasil berikut data yaitu dengan hasil tertinggi dengan denda sebesar uang 1 juta rupiah dengan pemilihan 13 orang yaitu dengan hasil 23,63%. Selanjutnya dengan pertanyaan, bagaimana menurut Anda tentang tanggung jawab rumah sakit terkait penolakan pasien akibat keterbatasan alat dan prasarana? Yaitu dengan opsi memberi rujukan, seharusnya sarana dan prasarana ditingkatkan, wajib memberikan pelayanan sebelum dirujuk,
tidak masalah atau wajar, kecewa atau tidak boleh ditolak, memilih di rumah saja agar tidak ke rumah sakit, dan tidak tahu, yaitu pada opsi memberi rujukan dengan pemilihan 21 orang, seharusnya sarana dan prasarana ditingkatkan yaitu 7 orang, wajib memberikan pelayanan sebelum dirujuk 3 orang, tidak masalah atau wajar 4 orang, kecewa atau tidak boleh ditolak 14 orang, memilih di rumah saja agar tidak ke rumah sakit 2 orang, tidak tahu 2 orang, yaitu dari data tersebut yang paling tertinggi yaitu dengan pilihan opsi memberi rujukan, yaitu dengan pemilihan 21 orang dengan hasil 34,62%. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebagai warga negara, apakah Anda sudah membayar BPJS secara rutin dengan opsi pilihan ya, tidak, sering, kadang, dan gratis? Pemilihan opsi 1 dengan pilihan kata ya, yaitu dengan 37 orang pemilihan. Pemilihan opsi tidak 11 orang, pemilihan sering 2 orang, pemilihan kadang 3 orang, dan pemilihan gratis 2 orang. Dari data tersebut, bahwa yang tertinggi adalah pilihan opsi ya dengan pemilihan 37 orang dengan hasil 67,27%. Selanjutnya yaitu pertanyaan, menurut Anda apakah bentuk ganti rugi yang bisa didapat pasien atas kelalaian rumah sakit? Dengan pilihan opsi uang, jalur hukum, pelayanan gratis, jawaban ganda, atau uang dan pelayanan gratis, jawaban ganda, uang dan jalur hukum, tidak tahu, hukuman ringan seperti bukan duit atau denda tetapi jalur hukum. Yang terakhir yaitu dimintai tanggung jawab. Pemilihan opsi uang yaitu dengan 14 orang, jalur hukum 5 orang, pelayanan gratis 19 orang, jawaban ganda dengan uang dan pelayanan gratis yaitu 4 orang, jawaban ganda dengan uang dan jalur hukum 1 orang, tidak tahu 1 orang, hukuman ringan bukan duit, denda tetapi melainkan jalur hukum yaitu 1 orang, dan dimintai tanggung jawab 9 orang. Dari data tersebut yang paling tertinggi yaitu dengan pilihan opsi uang yaitu pada pemilihan 14 orang dengan hasil 25,93%. Cukup sekian laporan pemaparan dari hasil isi Linggifrom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak penjelasan kita pada pagi hari ini, semoga kalian mengerti. Nah, ada satu video, ini adalah video edukasi yang dibuat oleh tim video. Semoga video ini dapat membantu kalian semua. Sekaligus untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tetap sehat dan semangat karena lingkungan sehat, tubuh sehat. Saya pamit undur diri, selamat pagi. Tuangkan hand sanitizer pada telapak tangan, lalu gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lalu punggung tangan dan mengunci, lalu ibu jari, dan putar kuku. Di sini saya akan mempraktikkan
mempraktekkan cara memakai masker yang benar. Yang pertama itu kita siapkan masker dan hand sanitizer. Dan yang pertama itu kita semprotkan dulu hand sanitizer ke tangan. Setelah kita memakai hand sanitizer, lalu kita pasangkan masker ini. Dan setelah kita memakai masker, kita terapkan selalu protokol kesehatan dalam menggunakan masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Tetap stay healthy semuanya. Dadah. Dek. Kenapa, Kak? Sini Kakak mau ngasih tahu Adek. Nih, jadi tindakan yang Adek lakukan itu salah ya dan gak boleh diulangi lagi. Iya, Kak. Nah, di sini Adek itu melanggar kewajiban Adek dalam membersihkan lingkungan rumah Adek. Iya, Kak. Nah, jadi tindakan buang sampah ini dapat mengakibatkan yang pertama itu banjir. Nih misalnya terjadi hujan besar. Nah, terus sampah-sampahnya itu